tahun 2025. Itulah resesi ekonomi yang sebenarnya. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas saudara? Pak, aman enggak Indonesia? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Dalam hidup ini kita perlu dihibur. Karena kita banyak masalah, tantangan, problem dalam hidup kita. Baik pekerjaan, rumah tangga, keluarga, semuanya. Maka kita perlu apa? Penghibur. Betul? Roh penghibur. Dan roh penolong. Kita ini manusia lemah. Kita perlu ditolong tuh. Dan roh itu, roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka ikut Yesus dengan tujuan merubah nasib. Waktu Yesus ditangkap, hilanglah semua harapan. Bubar. Ibaratnya calon presidennya kalah. Ibaratnya seperti itu, saudara. Waktu mereka melihat Yesus ditangkap, down. Betul? Tentara Romawi menangkap. Betul? Masuk penjara. Diserahkan ke Pontius Pilatus. Para imam menyerahkan. Pada waktu Yesus ditangkap, mereka hilang harapan. Apa saudara? Mereka ketakutan. Dan waktu Pontius Pilatus, pilih Barnabas atau Yesus? Mereka milih apa? Barnabas. Yesus disalib. Waktu Tuhan Yesus disalib, ingat, semua harapan mereka hilang. Betul? Karena jagonya mati. Betul? Jagonya berada mati. Yang diharapkannya mati. Tapi ingat, waktu Yesus bangkit, hari yang ketiga, mereka ada harapan kembali. Ingat saudara, apapun tantangan, apapun badai, apapun rintangan dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Apa saudara? Kalau orang sudah hilang harapan, itu yang bahaya. 4S, sedih, stres, stroke, selesai. Betul? Hilang harapan semua. Kalau udah gini, nah udah nunggu selesai dah. Ingat saudara, harapan. Apa saudara? Mereka punya harapan kembali. Yesus memulihkan Israel. Menjadi raja duniawi, raja politik. Yudas diganti Matias. Setelah Yesus menampakkan diri, mau naik ke surga, mereka berkata pada Yesus, Yesus, kapan engkau memulihkan Israel? Artinya apa? Yesus, kapan engkau jadi raja? Ingat kami tim sukses. Betul? Betul? Petrus jadi jenderal. Yudas mati, bunuh diri, diganti Matias. Thomas, Matius, mereka jadi menteri-menteri semua. Tapi Yesus berkata apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa, tapi kamu akan menerima kuasa. Menerima apa saudara? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Waktu Yesus naik ke surga, mereka ada harapan tentang kuasa. Ingat saudara, mereka berkumpul memuji, menyembah Tuhan. Di hari Pentakosta, kenapa ramai tempat itu? Di loteng Yerusalem, mereka berkumpul. Tetapi di bawah loteng itu adalah kuburan Raja Daud. Kuburan apa saudara? Kuburan Raja Daud. Dan banyak orang Israel dari berbagai tempat berziarah di situ.
Karena itu tempat makam Raja Daud. Dan pada hari Pentakosta, waktu mereka berziarah banyak di situ, makanya tempat itu sampai ribuan, saudara. Karena berbagai tempat berziarah di makam itu, saudara. Roh Kudus turun. Apa saudara? Apa saudara? Roh Kudus turun. Dan waktu Roh Kudus turun, Petrus yang menyangkal Yesus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kenapa ribuan orang di tempat itu? Mereka yang mau ziarah, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, seluruh dunia digoncang oleh satu kuasa. Apa saudara? Apa saudara? Siapa yang bisa merubah hidup mereka? Yaitu Roh Kudus. Siapa yang ingin hidup diubah oleh Roh Kudus? Angkat tanganmu, saudara. Ingat, saudara, untuk terkenal selama 50 tahun itu susah sekali. Artis secantik, seganteng apapun, waktu usia 17 tahun sampai 25 dia bisa gini-gini, saudara. Wah, gini-gini. Laku, terkenal. Tapi udah usia 70 tahun, hilang dari peredaran, betul? Makanya Ibu Nani ini hebat, usia 80 tahun kayak 17. Waduh, 80 tahun ya Bu ya. 80 tahun, 80 tahun. Hebat loh saudara. Nggak usah 80, yang 70 gini-gini banyak. Betul? Tapi 80 segar jalan masih gini, itu langka. Itu kuasa. Apa saudara? Kuasa. Nah saudara, ingat saudara, yang merubah hidup mereka kuasa. Bayangkan saudara, mereka bukan hanya terkenal 100 tahun, mereka terkenal sepanjang abad sampai 2000 tahun. Sampai sekarang, setiap kita baca Alkitab, maka kita pasti tahu tentang kisah 12 orang gagal yang dipakai Tuhan, diberi kuasa untuk menggoncang seluruh dunia. Siapa yang bisa mengubah hidup mereka? Roh Kudus. Waktu saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, pertama yang saya cari adalah satu, kuasa juga. Karena saya tahu kuasalah yang bisa merubah nasib saya. Kuasalah yang bisa merubah hidup saudara semua. Karena apa? Karena saya orang gagal. Sekolah Alkitab ranking 4, murid tinggal 4. Harusnya ranking 5, satu kabur, saya jadi nomor 4. Coba kalau dia tidak kabur, nomor 5. Nah, dan saya khotbah enggak bisa waktu itu. Kalau saya khotbah, guru sekolah kita berkata, Daud kamu khotbah bagus, alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Bayangin, suara ancur. Tapi saya perhatikan, 12 orang gagal menggoncang dunia. Saya tanya sama pendeta, pendeta ngomong sama saya, ingat saudara, baptisan Roh Kudus itu sekali, tapi kepenuhan itu berulang-ulang. Pendeta tuh ngomong, kamu harus dibaptis Roh Kudus dulu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sumber dari 9 karunia itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan diam di dalam diri kamu, sebenarnya 9 karunia itu ada di dalam diri kita. Karena roh itu sumbernya adalah. Tetapi untuk mengaktifkan itu, engkau harus dibaptis Roh Kudus dulu. Dengan tanda mula-mula bahasa roh, bahasa lidah. Dan bahasa roh itu adalah kunci untuk mengaktifkan semua karunia. Pendeta itu memberitahu saya. Karena itu saudara, saya ikut 10 hari Pentakosta. Hari pertama, wah,
Mereka memuji menyembah di sekolah Alkitab. Wah, bahasa roh semua. Kalau saya hanya gini-gini tak ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba ada ledakan. Tawar. Teman saya sebelah ngomong, Roh Kudus datang. Lebih kusuk lagi dong. Haleluya. Tawar. Kok 2 kali? Kan Alkitab sekali dah. Ini sampai 2. Enggak taunya apa? Tetangga marah lempar batu. Dah. Tetangga marah lempar apa, Dara? Nah, ini Tawar. Lempar batu bata. Terusan, wah besoknya lagi ngomong gini. Gimana ngomong batunya yang datang bukan Roh Kudusnya? Wah, kamu harus tidak boleh menyerah, harus ada harapan. Ada apa? Ada kerinduan. Ingat, Roh Kudus itu kalau datang seperti aliran listrik, greng, greng, dan perlu dipancing. Gitu dah lah. Loh zaman itu saya bingung, kok Roh Kudus ada pancingannya, bukan hanya ikan. Kamu harus mancing dulu. Bayangin dah, zaman itu tuh, waduh, macam-macam ajaran dah. Kamu pancing dulu Roh Kudusnya. Mancingnya piye? Oh Yesus, lawat, nyatakan, curahkan, lawat untuk mancing Roh Kudus. Kita coba itu. Oh Yesus, lawat, curahkan. Paginya kesleo. Udah. Coba lagi. Wah itu tetap. Zaman itu kan ada lagu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Wah nyanyi-nyanyi. Roh Kudus datang. Roh Kudus datang. Ya, katanya suruh mancing. Oh. Tiba-tiba ada cahaya terang. Teman saya ngomong, itu kemuliaan Tuhan. Lah kita kan enggak ngerti. Ya, haleluya. Tapi sejam terang terus. Akhirnya saya buka mata, enggak tahu disorot lampu sorot dan makanya terang terus. Waduh. Berbagai macam udah digunakan, mancing lah, setrum lah, bukan setrum ini dah lain dah. Oh gitu lah. Wah, berbagai macam cara. Nah, lewat 10 hari udah bubar semua dah. Nah, pendeta tuh ngomong, engkau harus rindu. Apa Dara? Rindu. Tuhan tidak mencari orang pandai, tapi juga tidak cari orang bodoh. Tapi orang yang mau dipakai, rindu untuk dipakai. Waktu itu saya memuji menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Lewat 10 hari dah, cari Tuhan sendiri dah, berdoa sendiri. Tiba-tiba ada suara, Daud. Buka mata langsung. Kenapa buka mata langsung? Karena di tempat sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, doa, Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata apa? Sudah ku ampuni anakku. Gitu dah. Itu sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab, di asrama, malaikat dan setan susah dibedain di situ dah. Nah, makanya nyobain sekolah Alkitab dah. Wah. Perhatiin, saya kalau doa makan itu paling cepat. Karena sudah pengalaman. Waktu doa, Tuhan berkati makan ini. Buka mata, lauk hilang semua. Tinggal nasinya. Asrama seperti itu. Nah, waktu itu saya buka mata. Ini suara Tuhan apa dikerjain. Tak lihat kanan kiri tidak ada orang. Daud. Jutaan manusia mendengar khotbahmu. Engkau ditunggu jutaan manusia. Langsung tak lihat, tiba-tiba atap itu hilang.
tiba-tiba Roh Kudus turun. Ada aliran luar biasa. Dan mulut saya berbahasa roh, berbahasa lidah. Baptisan Roh Kudus. Nah, kalau kita dibaptis Roh Kudus itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Itu kesurupan. Ada bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Cina. Langsung deh. Disitulah api itu menyala. Pertama kali dalam hidup saya adalah. Setelah itu saya tanya sama pendeta, sekarang udah dibaptis Roh Kudus, bagaimana mengaktifkannya? Langsung pendeta tuh ngomong gini. Kalau keran air baru tidak pernah dipakai, sekalipun baru, tapi puluhan tahun tidak dipakai, waktu dibuka macet, betul? Tapi kalau keran air itu selalu dipakai terus, waktu dibuka langsung kencang, pas. Demikian hidupmu, kuasa itu seperti itu. Gimana mengaktifkannya? Ingat, kuncinya adalah bahasa roh. Dan kuncinya adalah apa? Kamu harus melangkah. Pendeta itu ngomong sama saya. Bukan pendeta terkenal dia, biasa aja. Kita harus melangkah. Harus apa, saudara? Melangkah. Saya tanya sama pendeta itu, gimana caranya melangkah? Kamu mau ngelihat apa? Kuasa itu ingin bekerja dalam hidupmu dalam hal karunia apa? Kesembuhan. Kalau gitu kamu cari orang sakit. Ingat, saksi itu apa? Melihat, merasakan, mendengar, dan mengetahui. Kamu merasakan kuasa Tuhan dalam hidupmu, bersaksilah, betul? Merasakan kebaikan Tuhan, bersaksilah. Saksi itu apa? Merasakan, melihat, mendengar. Gimana caranya? Cari orang sakit. Di mana? Di rumah sakit. Saya cari rumah sakit Panti Kosalah di Solo. Ada Aminah, ada Abdullah. Wah, yang seiman aja susah, apalagi yang beda iman gitu lah. Saya cari yang penyakitnya paling ringan dulu, ambeien. Paling ringan aja. Belajar tuh jangan yang berat-berat, betul? Wah, ini kelihatannya ringan nih, bapak-bapak. Saya tanya, Pak, sakit apa? Tipes kronis komplikasi. Tidak boleh berdiri atau duduk. Kenapa? Usus rontok. Hah? Jadi pertama baru belajar langsung kelas berat. Waduh, piye ya? Tak doain. Saya berdoa menyembah Tuhan. Tangan getar goyang-goyang. Kenapa tangan getar goyang-goyang? Tanda tidak yakin. Waduh, berat loh ini. Kenapa? Lagi wongnya memang mati ya. Saya beritahu, makanya di gereja kalau ada doa, oh Tuhan lawat, ngomong sebelahnya, kamu tidak yakin ya? Coba tanya aja, supaya ya yakin. Oh Tuhan lawat, Tuhan. Dalam hati, iki piye, itu doa, caranya gimana? Tiba-tiba ada suara, bangunkan dia, bangkit berdiri. Wah, kaget saya, ini suara Tuhan atau bukan ini? Ini kalau bukan suara Tuhan, habis doa mlebu penjara ya. Lah ususnya rontok. Waduh. Tapi saat itu juga ingat satu hal. Kalau engkau tidak melangkah, maka kuasa itu tidak bekerja. Kita harus apa? Melangkah dan percaya. Ya udah. Bapak percaya Yesus sembuhkan? Ya. Bangun berdiri. Nggak taunya takut mati juga dia. Langsung tak pegang gini, lompat dia. Wah, aku ngomong, oh Tuhan terserah engkau lah, saya gitu lah. Tiba-tiba saya merasa ada aliran listrik luar biasa, nyetrum, gitu lah. Dan tiba-tiba dia berdiri dan tidak mati dah. Langsung gini,
sembuh. Nah, dokter datang karena dia teriak-teriak, dicek sembuh total normal. Disitulah saya tambah yakin. Tiba-tiba ada orang mati masih muda, mau dibawa ke kamar mayat. Saya lihat orang mati itu, iman belum nyampe. Kenapa? Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Iman belum nyampe. Nah, setelah itu saya mengerti kuasa itu bekerja kalau kita harus apa? Melangkah. Setelah itu saya tanya sama Pak Pendeta. Oh, baru mengerti harus melangkah. Nah, kamu pelayanan apa? Saya bingung mau pelayanan apa. Khotbah susah. Karena apa? Saya hanya sekolah Alkitab setingkat SMA. Kalau lulus maksimal jadi guru sekolah minggu. Karena syaratnya harus STH. Waktu saya sekolah Alkitab di Inteos, pelayan Injil aja itu berapa tahun. Wah, berarti untuk jadi pengkhotbah jangan haraplah gitu dah lah. Khotbah udah bisa. 2, ngajar sekolah minggu bubar juga. Nyanyi suara ancur. Ada satu ide, satu pelayanan yang proyek thank you dan orang banyak tidak mau. Pelepasan usir setan. Tidak ada yang mau masuk situ. Kenapa? Proyek terima kasih. Kenapa terima kasih? Misalnya orang susah mati, punya jimat, tidak bisa mati-mati. Kita doain pengusiran setan, setannya keluar langsung meninggal. Belum sempat ngasih PK. Betul? Betul? Makanya tidak ada yang mau. Zaman itu adalah. Nah, rata-rata orang sadar setan itu jahat, itu posisi bangkrut habis. Langsung kita doain pelepasan, bertobat. Gimana ngasih persembahan terima, wong dia aja makan susah, betul? Waduh, hanya satu pelayanan ini yang orang tidak mau. Tak ambil aja udah. Tidak ada saingan. Kalau yang lebih bagus dari khotbah saya banyak. Tapi yang satu ini tidak ada yang mau. Taruhannya nyawa, proyeknya thank you. Kan gitu dah. Ya udah saya ngambil itu aja. Saya tanya sama Pak Pendeta ini lagi. Pak Pendeta, saya ambil keputusan untuk pengusiran roh. Pengusiran setan. Kalau kamu mau aktifkan itu harus mengaktifkan 9 karunia roh langsung semuanya. Mujizat, penglihatan, nubuatan, semua harus aktif. Karena itu pengusiran roh, peperangan bener. Karena peperangan itu mengaktifkan 9 karunia. Mujizat, penglihatan, nubuatan, marifat, semua itu aktif semua. Caranya gimana Pak Pendeta? Mudah itu. Cari orang kesurupan, gitu. Nah ini yang susah. Karena tergantung setannya masuk kemana, kan itu dah. Tidak setiap hari kan. Saya ada ide pas KKR. Saya duduk di belakang. KKR untuk nungguin apa? Orang kesurupan. Begitu ada orang kesurupan, langsung saya datang. Demi nama Yesus. Keluar. Waktu pertama kali pengusiran setan, tidak lihat apa-apa, biasa aja. Setiap hari saya cari KKR untuk mengusir setan aja, nyari orang Hari pertama, pelayanan pertama, saya pelayanan berikutnya, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-8, ke-9. Tiba-tiba karunia penglihatan bekerja. Saya lihat jimat di dompet seseorang. Tiba-tiba karunia membedakan roh bekerja.
lihat setan-setan. Nah, waktu yang ke-10 karunia itu aktif semua adalah. Jadi mengaktifkan karunia kita harus melangkah. Amin. Nah, seperti Bu Nani, Bu Iin, itu kan doa peperangan. Itu sebenarnya itu mengaktifkan 9 karunia. Jelas? Berapa saudara? Karena ada mujizat, kesembuhan, penglihatan, nubuatan, semua itu saudara. Aktif semua. Nah, disitulah saya paham dan mengerti. Kita harus mengaktifkan dengan cara melangkah. Apa saudara? Melangkah. Dan kuasa itu bisa merubah nasibmu. Saya pernah waktu ngerintis bisnis hanya modal 100.000. Gimana caranya? Berdoa. Karunia penglihatan bekerja, nubuatan bekerja. Harga plastik naik, kapan turunnya? Itu 3 tahun tahu semua, saudara. Sehingga apa? Sampai bisa bikin pabrik, saudara. Kenapa? Kuasa. Dan puji Tuhan, seumur hidup saya tidak pernah utang bank. Saudara. Jadi ngerasain utang bank gimana saya tidak pernah ngerasain. Saudara. Kenapa? Kuasa. Apa saudara? Nah, saya tuh banyak yang bertanya sama saya. Ingat, tahun lalu saya khotbah di sini, saya beritahu pada saudara, semua suruh nyimpen emas. Masih ingat? Angkat tangan coba, ingat. Karena masih naik enggak? Naik. Yang enggak naik Mas Jowo. Ya. Naik. Dan tak suruh nyimpen apa? US dollar. Betul? Naik. Dan saya beritahu, jangan utang bank. Betul? Karena suku bunga naik. Sekarang udah mulai naik. Karena kondisi ekonomi seperti ini masih sampai tahun 2026. Daya beli masyarakat turun. Itu sampai tahun 2026. Nah, dan ekonomi bergerak itu tahun 2027. Dan waktu itu 2020 saya sudah memberitahu semua suruh berkebun. Betul? Di media sosial semua. Karena akan terjadi krisis pangan. Sekarang udah, betul? Harga-harga naik, yang tidak naik harga diri, betul? Betul? Dan tentang pangan ini sampai tahun berapa? 2035. Makanya semua berkebun. Dan ingat, dan tahun 2025 itulah resesi ekonomi yang sebenarnya. Gimana Pak? Cirebon aman aja. Karena dari dulu udah resesi ya. Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Kenapa tidak ada pengaruh Cirebon? Ingat, dekat laut. Tanah subur. Di seluruh Indonesia, resesi ekonomi itu hanya terasa di Jakarta. Sama yang kedua, yang punya utang bank. Jelas? Yang punya apa? Karena harus membayar tiap bulan. Kan gitu saudara. Kalau yang tidak punya utang bank, tidak terasa. Jelas? Jelas? Pak udah terlanjur utang gimana? Lunasin. Desa lunasi gimana? Jangan nambah utang lagi. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Pak, aman enggak Indonesia? Aman. Aman saudara, enggak usah khawatir. Jadi kita tidak ada dampak resesi ekonomi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita adalah. Jelas? Jelas? Kenapa? Sumber daya alam. Jelas? 2 musim, kemarau dan hujan. Asal tidak malas, tetap hidup. Jelas? Jelas? Nah, yang terasa berat tahun depan itu mereka yang punya utang bank.
Tapi beda dengan orang yang bisnis pertambangan, itu beda. Tapi itu kan hanya segelintir, jelas saudara? Segelintir aja. Tapi yang industri atau apa semuanya, itu berdampak tahun depan. Sampai 2026. Nah 2027 ekonomi baru bergerak semua. Kenapa? Karena tahun ini adalah masa transisi presiden. Semua pada ngeliat menteri keuangannya siapa, panglima TNI-nya siapa, kebijaksanaan presiden yang baru dilantik itu gimana. Semua menilai dan melihat, pasar dunia memandang. Kan tergantung pasar dunia adalah. Jadi saya beritahu, saudara tidak perlu khawatir karena tinggal di Cirebon. Amin. Masih ada Mangga Gedung Gincu, betul dah? Jelas? Jelas? Nggak usah apa, Dara? Nggak usah apa? Nggak usah khawatir. Kenapa? Kita semua bertahan. Apa saudara? Kita semua apa saudara? Kita semua bertahan. Kenapa bertahan? Ada Tuhan yang mencukupi kita. Nah, ada Tuhan yang buka jalan. Ingat saudara, kondisi seperti ini masih sampai tahun berapa? 2026. Jadi saran saya satu, jangan nambah hutang. Bertahan. Nah, Israel, setelah itu Ukraina, kan dari dulu saya beritahu Ukraina itu tidak akan bisa 3 bulan 4 bulan, bisa tahunan, kan sampai sekarang belum selesai. Dampaknya sekarang Israel. Jadi ingat, bertahan. Setelah 2027 ekonomi bergerak. Apa saudara? Nah, Pak, aman enggak Indonesia? Aman. Amin. Amin. Apalagi ada Ibu Nani yang doa tiap hari kan gitu, saudara. Ya, saya belajar sama Ibu Nani satu hal, yaitu apa? Selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, selama saya khotbah keliling-keliling itu, saya ngelihat suatu tempat ada malaikatnya itu di Taman Tuhan, tempatnya Ibu Nani sama tempatnya Pak Petrus Hadi. 2 tempat itu. Nah, selama api itu menyala di tempat ini, pemeliharaan Tuhan itu nyata adalah. Jadi api itu tetap menyala di tempat ini. Jadi saudara tidak usah khawatir. Semua dipelihara Tuhan. Kita melewati masa resesi sampai tahun 2027. 2027 tepatnya bulan Februari semua baru bergerak semua. Itu pergerakannya adalah. Tidak usah takut. Pak, bisnis saya gimana? Jalani aja. Pokok tetap bertahan, jangan terpancing utang bank. Dan ibu-ibu jangan terpancing untuk gesek kartu kredit terus, betul? Bertahan apa adanya, hidup apa adanya. Ada satu pelajaran pada waktu saya ngawal presiden, beliau ngomong gini, ada 3 penyamaran yang sempurna, yang hebat. Pertama, kalau kamu ingin aman dalam hidupmu, nyamarlah jadi orang miskin, betul? Orang mau ngerampok males, betul enggak? Betul? Betul? Kedua, menyamar menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Dan yang ketiga yang paling sempurna, menyamar jadi orang gila. Itu penyamaran intelijen yang paling sempurna. Kan enggak ada yang nanyain orang gila. Kalau dia nanya sama-sama ada 3 penyamaran sini. Dan penyamaran yang biayanya berat dan besar dan susah, itu menyamar jadi orang kaya. Modalnya terlalu gede. Tapi menyamar 3 ini paling hemat, paling ngirit dan paling aman. 1, menyamar jadi orang apa? Saudara jangan suka bergaya di media sosial, Rolex, Hermes,
Surat pajak besok datang, betul? 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 Langsung SPT-mu piro. Kalau saya hidup saya aman. Dari kepala sampai kaki di bawah 1 juta. Celana ini $10. Beli di Amerika. Udah umur 20 tahun. Jadi kalau ada hidup kita happy kalau kita ini hidup enggak terlalu macam-macam enggak. Suatu kali ada pertemuan kolonel-kolonel sama jenderal. Ngomong-ngomong baru meeting ngobrol sama saya. Mereka nganter saya pulang. Pak Daud mau pulang ya? Oke. Bawa mobil Pak Daud. Bawa. Saya mau lihat mobilnya Pak Daud. Kolonel-kolonel sama jenderal turun dari itu. Lihat. Mobilmu mana Pak Daud? Ini Katana. Tahun 94-an dulu. Loh, Daud ini mobilmu? Iya. Kenapa enggak ganti? Ini paling aman. Kalau ada rampok yang mau ngerampok, enggak usah ngerampok, tak kasih ikhlas. Loh kenapa? Karena bulan depan harus servis terus. Ganti mesinnya. Saya kok, wah gitu Daud, iya. Kenapa? Mobil tua, siapa yang mau ngerampok, betul enggak? Mau ngerampok enggak usah ngerampok. Mau dirampok apa? Waktu saya dulu ngajar di Akademi Polisi kan, waktu saya tugas kan biasa dikawal. Saya mau enggak usah ngawal. Ada Pak Letnan 1, enggak usah ngawal saya, enggak usah. Kenapa? Apa yang mau dirampok dari saya? Alkitab. Enggak usah ngerampok, tak kasih aja, ikhlas. Betul enggak? Kalau kita hidupnya itu apa adanya, enggak macam-macam, kemanapun pergi kok aman. Betul? Tapi kalau kamu bawa emas 1 kilo di sini, wah kemana-mana, rampok udah nunggu, betul? Hidup apa? Happy aja lah. Ingat, hati yang gembira adalah dan yang kedua, ingat saudara, tahun depan semua aman, bertahan. Amin. Boleh tanya jawab Bu Nani? Nah, 3 orang bertanya, silahkan. Shalom Pak, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya Pak. Mana nih orangnya? Ini nih Pak saya. Tak kira punya ilmu panglimunan, ilmu menggelang. Oke, tanya, silakan. Iya, Pak, saya ini mau jual tanah. Sudah didoakan, diupayakan setiap kali ada yang mau beli, tapi kok selalu saja ada halangannya sampai tidak terbeli. Orang dari yang tiba-tiba sakit sampai meninggal tidak terjual. Kenapa ya Pak? Mohon petunjuknya. Sampai sudah dijual semurah-murahnya pun tetap tidak laku, selalu batal terus. Apakah ini ada dosa tersembunyi dari kami atau ada yang harus kami bereskan? Pertama, bisa terjadi tempat itu tempat pembunuhan. Itu ada kutuk sial atau bangkrut. Nah, itu disucikan dengan apa? Darah Yesus. Yang kedua, sekarang baru musim paceklik. Berarti yang punya duit belum ada. Namanya tetuko. Sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Ya udah. Sing teko ora tuku-tuku, sing tuku Ora teko-teko. belum tentu setan. Ya. Harus dilihat lokasinya. Kalau itu ada kuasa gelapnya, pasti ada penampakan roh. Oh, ya. Nah kalau tidak ada penampakan roh, berarti baru apa? Sing teko ora teko. Ya. Oke. Ya, jadi nanti mungkin sudah terjawab ya buat yang bertanya. Nah, yang kedua, di rumah sering merasa ada yang duduk di depan televisi dan terkadang serasa ada yang di dekat saya saat pagi-pagi saat masak. Apakah itu benar roh ibu saya yang sudah meninggal atau roh jahat yang ada di dalam rumah? Itu roh jahat yang di dalam rumah, roh setan yang menyamar. Berarti lokasi tempat tanah itu dulu pernah terjadi bunuh diri atau orang dibunuh. Jadi solusinya Pak? Disucikan dengan darah Yesus. Oke. Ya, terus pertanyaan yang ketiga, Pak, bagaimana cara mengetahui kalau di salah satu restoran atau tempat jualan ada sesuatu seperti penglaris dalam berjualannya?
apakah mungkin ditaruh sesuatu di makanan yang dijual, apakah kalau kita tahu itu apakah cukup doa ditahirkan saja, dan kalau memang enak rasanya kita kesana terus-terusan apakah itu menjadi masalah atau tidak. Walaupun kita sudah tahu tempat itu sepertinya pakai penglaris. Kalau tempat itu ada kuasa gelapnya, lebih baik jangan makan di situ. Jelas? Ya. Kecuali kalau kita tidak tahu. Makanya kalau doa, kalau makan doa dulu. Tapi kalau itu tempatnya ada penglarisnya, ada kuasa gelapnya, kita tahu, lebih baik jangan. Oke. Karena itu pasti ada dampak. Pengkhotbah pasal 4. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin, tetapi berhikmat, daripada seorang raja tua, tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin, semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pengkhotbah pasal 5. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kesia-siaan kekayaan.
Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Pengkhotbah pasal 6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula, ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Pengkhotbah pasal 7. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal,
dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Pengejaran hikmat yang mengecewakan. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada, itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan, dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.